Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Nah, di pertemuan kita kali ini saya ingin membahas tentang ternak marmut ya. Karena ada seseorang yang request tentang tutorial beternak marmut. Nah, di sini saya sudah berada di kandang milik Pak D saya. Ini kandang ternak marmut sistem umbaran ya. Ini cuma diumbar, dan awalnya Pak D saya itu beternak marmut sekitar 1,5 bulan ya, 1,5 bulan yang lalu. Pak D saya itu membeli 6 induk betina dan 1 pejantan. Nah, dalam kurun waktu 1,5 bulan sekarang sudah totalnya ini sudah menjadi 50 ekoran. Ini 50 ekor ya, dari yang besar sampai yang kecil itu totalnya ada 50 ekor marmut hanya dalam waktu 1,5 bulan. Sebenarnya ini adalah prospek yang bagus untuk kita jadikan usaha sampingan juga di rumah, karena yang saya tahu perkembangbiakan dari marmut itu sangat cepat, karena satu indukan bisa beranak sampai 3, dan setelah dia beranak itu dia langsung kawin lagi guys, kawin lagi ya, sambil dia menyusu dia bunting ya, hamil lagi lah. Nah, untuk pakan di sini Pak D saya memakai rumput liar yang ada di pinggir-pinggir sawah itu, karena di daerah saya itu sawah masih banyak ya, jadi kita itu nggak kesulitan dalam mencari sebuah pakan untuk hewan pengerat ya, kayak marmut, kelinci dan lain-lain. Nah, untuk perawatan di sini nggak ada perawatan khusus, itu berbeda dengan kita beternak kelinci, itu harus ada perawatan yang khusus. Ini kandangnya sekitar satu lebar ya, lebar 1,5 meter, terus panjangnya itu 4 meter. Ini nggak ada perawatan khusus ya, sekali lagi saya sampaikan. Ini hanya yang harus kita perhatikan ketika kita mau beternak marmut itu adalah pemberian pakan jangan sampai telat. Karena apa? Jika pemberian pakan kita telat, maka marmut itu sendiri akan sangat berisik ketika ada orang yang mendekati atau berjalan di sekitar kandang marmut ya. Dia akan sangat berisik sekali. Rasanya aku sedang Nah, untuk harga marmut yang sudah siap untuk kawin satu pasang di daerah saya itu harganya sekitar 40.000 ya. 40.000 dapat satu pasang, satu jantan, satu betina. Itu sudah siap kawin, dan terkadang ketika kita membeli induk betina itu induknya sudah hamil ya, sudah bunting, dan kita hanya menunggu berapa ya, sekitar 1 mingguan dia sudah beranak ya, 3, 2, kadang juga 4 juga. Ini sangat cepat sekali ini ya, dalam perkembangbiakan mereka itu sangat cepat. Nah, untuk penjualan di sini masih tergolong sangat mudah, karena masyarakat di sini tuh masih banyak sekali yang menyukai daging marmut. Ini bisa kita olah ya, bisa kita olah menjadi lauk hidangan di rumah kita. Itu bisa kita masak sesuai selera kita, mau kita masak tongseng, kita mau masak rica-rica atau yang lainnya. Bahkan ada beberapa orang menyukai bakso dari daging marmut itu sendiri. Nah, apakah ternak marmut itu membutuhkan tempat untuk air minum? Nah, itu sebenarnya tidak ya, tidak membutuhkan tempat untuk minum, karena di kandang Pak D saya ini tidak ada tempat untuk mereka itu minum ya. Ini hanya diberi makan saja. Nah, untuk pemberian pakan itu hanya sore dan pagi ya. Pagi sore gitu. Nah, untuk tempat beranak di sini kita menggunakan kotak ya, kotak bekas kandang kandang merpati ya, bekas kandang merpati. Ini hanya ada 2 kotak ya, 2 kotak bekas kandang merpati. Nah, untuk setiap kali mereka mau melahirkan, mereka itu melahirkannya di dalam kotak itu sendiri. Nah, ketika anak mereka sudah bisa berjalan, mereka itu langsung keluar ya, enggak di kotak itu terus, enggak sama dengan kelinci. Kalau kelinci kan harus menunggu anaknya besar dulu, itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulanan ya.
1 bulanan baru anak-anak mereka itu bisa keluar dari sarang mereka. Nah, berbeda dengan marmut. Kalau marmut itu hanya membutuhkan waktu berapa jam. Ketika anak marmut itu sudah bisa berdiri berjalan, dia akan langsung keluar mengikuti induknya untuk mencari makan sambil menyusu ya, sambil bermain juga. Nah, di sini untuk perkawinan kita lakukan secara alami. Jadi kita nggak perlu mengatur jadwal kawin mereka akan kawin sendiri. Rasanya aku sedang melayang. Nah, mungkin kalian penasaran untuk jumlah pejantan dalam satu koloni ternak kita itu berapa ya, perbandingan antara betina dan jantan. Ini yang saya tahu, untuk 1 ekor jantan itu bisa mengawini 10 ekor indukan. Jadi bila kita mau membeli induk betina itu 10, kita hanya membutuhkan 1 ekor jantan saja, itu yang sudah dewasa ya, yang sudah siap untuk kawin. Kalau kita mau membeli 2 ekor jantan itu nggak apa-apa, mereka itu nggak akan saling serang ya, nggak akan saling gigit-gigitan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ini anak-anak mereka itu apakah aman di dalam kandang umbaran dari serangan tikus ya? Nah, sejauh ini di kandang Pak D saya ini nggak ada masalah tentang anak-anak mereka yang dimakan oleh tikus atau diganggu oleh tikus. Ya memang ada beberapa ekor tikus yang mondar-mandir lewat kandang ini ya. Dia itu nggak ada niatan untuk mengganggu, dia cuma lewat. Dia nggak mengganggu, nggak makan, nggak ngerusui lah pokoknya. Pokoknya aman dari tikus. Lalu untuk penyakit dari marmut itu sendiri, sejauh saya melihat ternak Pak D saya itu cuma ada 1, yaitu gudigen ya. Gudigen itu kayak apa ya, kayak skabies atau gatel lah. Nah, itu kenapa? Karena kita itu memberikan rumput yang terkena air hujan. Nah, seperti itu yang saya tahu, seperti itu ya. Ketika kita memberi rumput yang basah, itu basah karena air hujan ya atau embun, maka marmut yang kita ternakkan itu akan menjadi gudigen ya. Dalam bahasa Jawanya itu gudigen, kalau bahasa Indonesianya apa ya saya nggak tahu ya, kayak gatel lah pokoknya. Nah, itu bisa menular ke marmut yang lainnya. Jadi solusi ketika ada marmut yang sakit gatal-gatal seperti itu, mending langsung kita pisahkan saja. Untuk pengobatan saya belum tahu ya, karena saya nggak ternak marmut di rumah karena nggak suka berisik ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subrek jika kalian suka dengan video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak.